gitu? Jadi itu resep dasarnya yang pertama kali itu sebenarnya puding tanpa rasa. Jadi kalau sekarang kita rasanya udah lumayan banyak, tiap tahun kita juga launching baru. Tapi dasar pertama kali ayahnya Eugenie dan Adrian bikin itu sebenarnya pudingnya nggak ada rasa. Modal kita juga nggak terlalu banyak. Kita mulai dengan modal 5 juta pada saat itu buat beli kulkas bekas sama buat bikin cupnya kita stikerin, kantongnya, bahan baku dan lain-lain. Karena awalnya kita juga manage resiko lah ya gitu ya, kita belum punya modal terlalu banyak, PO lah mulai awalnya gitu. Sobat Bizcom, jumpa lagi bersama kami di Bizcom Podcast yang membahas tentang bisnis, kewirausahaan, dan juga komunikasi bersama saya, Katrini Natisarasia, dosen di LSPR, Faculty of Business, yang selalu didampingi oleh rekan dari SWA. Saya Vicky Rahman, redaktur majalah SWA, bagian dari SWA Media Group. Jangan lupa like, subscribe, dan komen podcast Bizcom ini, karena kita selalu kedatangan tamu-tamu istimewa, Miss Catherine. Yeah. Seperti hari ini, siapa nih? Nah, hari ini kita harus tersenyum manis, gitu kan? Karena yang datang ini menawarkan sesuatu yang manis dan menyegarkan, menyenangkan. Oke, hari ini kita akan ngobrol bersama Gary Elvano Daniel dari Puyo. Puyo siapa yang nggak tahu Puyo? Silky dessert yang luar biasa enaknya. Welcome Mas Gary. Selamat datang Mas Gary. Selamat datang. Gimana Mas Gary nih? Kayaknya Puyo itu kayak puding sutra. Iya, Silky puding. Andalan. Makanya halus gitu. Nah, jiwanya juga jadikan halus gitu. Ada di lemari pendingin saya tuh, karena anak saya suka banget gitu. Bener-bener anak-anak juga pada emang suka. Saya kalau lihat di mall. Nah, ini kok bisa kayak gitu ya? Iya. Berawal dari 2013 ya. Dari kakak adik yang meramu Adrian Christopher dan Eugene Patricia Agus yang meramu resep dari ayahnya. Dari ayahnya, betul. Itu resepnya nggak pernah berubah ya? Jadi silky, it's really silky. Bener. Gitu. Jadi itu resep dasarnya yang pertama kali itu sebenarnya puding tanpa rasa. Jadi kalau sekarang kita rasanya udah lumayan banyak, tiap tahun kita juga launching baru. Tapi dasar pertama kali ayahnya Eugenie dan Adrian bikin itu sebenarnya pudingnya nggak ada rasa. Tapi yang memang kita highlight banget adalah teksturnya yang lembut banget itu Mas. Jadi makanya kita juga brandinginnya atau kita tulisnya sebagai Silky Desserts. Silky Dessert. Bukan kalau kita dari awal mau ngomong puding aja kan sebenarnya gampang ya. Tapi karena kita highlight teksturnya yang merupakan ciri khas lah dari produk kita sejak awal, jadi namanya Silky Dessert. Ciri khasnya tetap di Silky puding sebenarnya. Walaupun sekarang varian produknya juga mulai nggak cuman itu ya, dikombinasi dengan minuman. Nah, inovasi-inovasi seperti itu apa nih gitu? Apakah memang berusaha untuk mengikuti sesuatu yang hype yang disukain anak-anak yang memang menjadi target utama dari Puyo, atau memang ya ini berusaha untuk mengattract lebih banyak customer? Jadi mungkin dari historinya dulu kali ya. Dulu kita tuh pertama jualan sistemnya PO. PO base ya. PO base. Jadi zaman dulu masih ada Instagram, ada Line masih sangat populer. Kita posting di Instagram. Kita buka PO nih untuk tanggal sekian, bisa diorder via Line, kirim ke rumah di slot-slot yang sudah kita tentukan. Nah itu habis itu kita geser lagi ke bazar. Jadi pop up booth gitu ya, seminggu atau weekend doang gitu ya. Nah sampai pada akhirnya kita membuka gerai permanen kita lah ibaratnya pertama di Jakarta ya. Pertama gimana tuh ya? Di Living World Alam Sutra. Alam sampai sekarang masih ada? Masih ada. Walaupun kita udah pindah titiknya di mall, tapi di Alam Sutra. Itu yang perdana ya di Living World. Nah saat kita buka itu kita ngelihat bahwa kalau di mall kayaknya bisa juga nih kita tambahkan produk pelengkap gitu ya untuk
ya meng-cater orang-orang yang mungkin sedang jalan-jalan di mall gitu ya. Karena kalau awalnya kan orang pesan ke rumah, kalau minuman pesan ke rumah kayaknya agak gimana gitu ya. Lebih cocok puding disimpan beberapa hari di dalam kulkas masih oke. Akhirnya pas kita buka di mall, kita bikin produk pelengkap Silky Drink itu juga. Menarik itu perjalanan branding awareness-nya ya. Dari PO bikin pop up di booth itu kan challenge-nya masing-masing beda ya, dinamiknya beda-beda ya. Bisa dibagi nggak ke sobat Biskom? How to-nya dan gimana bisa melakukan peningkatan? Memang dulu kalau kenapa mulainya PO karena itu paling low risk ya. Iya. Bener kan? Jadi bikin berdasarkan jumlah pesanan aja. Betul. Modal kita juga nggak terlalu banyak. Kita mulai dengan modal 5 juta pada saat itu buat beli kulkas bekas sama buat bikin apa namanya ya, cupnya kita stikerin, kantongnya, bahan baku dan lain-lain. Karena awalnya kita juga ya manage resiko lah ya gitu ya, kita belum punya modal terlalu banyak, PO lah mulai awalnya gitu. Dan tapi waktu itu memang ini juga kita mesti ngelihat momentum pasar juga ya pada saat itu, di mana bazar-bazar yang ada di mall yang weekend atau yang bazar-bazar cuma pendek-pendek itu lagi tren-trennya. Kalau kita lihat flashback ke tahun 2013, 10-11 tahun yang lalu gitu ya, banyak sekali bazar-bazar seperti itu dan mungkin bisa dibilang pada saat itu buat masyarakat discover something new itu melalui bazar. Sehingga kita hadir di tempat-tempat seperti itu sangat membantu kita menaikkan brand awareness kita gitu. Dan itu juga dilihat sama landlord di mall. Gitu ada kan. potensi ada nih. potensi nih karena pas lagi bazar rame nih gitu kan. Jadi ada potensi bahwa emang masyarakat juga seneng nih sama produknya gitu kan. Makanya kita gara-gara itu juga di offer untuk buka di mall. Gitu. Sekarang ada berapa outlet ya? Sekarang kita ada 190 di Jawa dan Bali. Jawa dan Bali. Berarti belum di luar Jawa dan Bali. Belum, ada rencana ke luar nggak? Kita masih melihat-lihat kira-kira selain Jawa Bali nih mana lagi, tapi yang pasti Indonesia menjadi fokus kita dulu. Tapi kita juga punya mimpi untuk go international someday. Regional dulu mungkin gitu yang deket-deket dulu. Tapi ya masih sebuah harapan lah ya. Gitu. Berarti kalau bisa dibilang 2013 sampai sekarang udah lebih dari 10 tahun ya. Nah, untuk bertahan padahal pesaing makin banyak nih gitu kan. Entah yang serupa atau kita lihatnya ranah dessertnya deh. Kita masukin ini ke sweets deh. Gitu. Semakin banyak, pilihannya juga makin banyak gitu. Apa strategi untuk bertahan nih dengan tadi sekian ratus berapa 100 lebih 190 200 mungkin ya. Gitu outlet. Bagaimana strategi bertahannya? Kita selalu yang pasti nomor satu adalah menjaga konsistensi kualitas produk kita. Jadi jangan sampai orang kecewa dulu kayaknya enak sekarang jadi nggak enak lagi. Dulu rasanya kok sekarang menurun ya. Nah itu hal-hal yang sangat kita hindari dan sangat kita jaga. Jadi mulai dari konsistensi produk, produksi dan lain-lain itu sangat kita jaga supaya kualitasnya tetap dalam standar yang sama. Dan dimanapun belinya sama, gitu. Kualitasnya sama. Kedua adalah pelayanan. Selain pelayanan di toko, customer service kita juga sangat kita jaga supaya karena kita punya kita pun memposisikan diri sebagai customer. Kalau kita belanja di suatu tempat yang pelayanannya jelek atau nggak, kita komplain gak direspon atau apa, kan kita juga pasti males ya sebagai customer untuk balik lagi seenak apapun produknya. Sehingga dua hal itu yang benar-benar kita jaga sekali selama ini. Baru setelah itu kita selalu setiap tahun tuh ada kegiatan-kegiatan marketing, branding yang kita lakukan. Jadi untuk selalu stay relevant dengan pasar, pasti kita launching dengan flavor-flavor baru. Kita kolaborasi dengan pihak eksternal sekalipun, dengan influencers, dengan artis-artis. Kita juga melakukan banyak sekali CSR programs juga selama ini gitu. Jadi itu jadi menjadi satu kesatuan gitu. Yang menurut kami nggak bisa kita cuma fokus di salah satu doang, misalnya marketing doang gitu ya. Cuma secara produknya nggak dijaga, secara servisnya nggak dijaga gitu. Bahkan untuk service kita pun juga bikin Puyo Training Center. Di tahun 2019 kita mendirikan Puyo Training Center. Sekarang juga bahkan udah expand itu untuk in-house training buat gitu in-house training. Jadi kita pastikan seluruh karyawan kita
terutama kru-kru di toko, habis itu diproduksi sekalipun, driver-driver kita dan karyawan di kantor pusat juga melalui pelatihan supaya dari garda terdepan yang ketemu customer di toko sampai di kantor sekalipun itu juga punya semangat yang sama untuk selalu improve, selalu memberikan yang terbaik. Jadi bisa dibilang nggak sih kalau ininya tadi industri keluarga rumahan nih, sekarang besar banget gitu. Sekarang berapa jumlah karyawannya? Kita di Puyo Group karyawan dan kru kita totalnya udah 1.500 orang. 1.500 itu di kantor utamanya masih di Jakarta ya? Kantor utama kita di Tangerang. Di BSD. Termasuk juga untuk pembuatan di sana? Pembuatan kita ada beberapa titik karena udah di Jawa Bali, jadi kita ada di Tangerang, ada di Bekasi, ada di Semarang, di Surabaya dan di Bali. Karena itu untuk menjaga freshnya ya, sehingga dibuat nggak bisa untuk lebih jauh lagi. Karena kita kan kirim ke toko itu setiap hari. Jadi dari central kitchen kita setiap hari kita kirim ke toko. Jadi kalau misalnya toko kita yang di Bali nggak mungkin kita kirim dari Tangerang gitu. Kalau apa tadi pelayanan yang mencirikan bahwa gerai Puyo itu sesuai SOP, misalnya kalau saya datang ke gerai Puyo itu apa sih yang jadi ciri khas itu? Yang paling kita hindari adalah kru kita itu tidak sigap. Nomor satu ya. Kalau karena kan kita booth kecil gitu ya tokonya ya. Kecil, ya. Saya paling nggak suka sebagai customer pun datang ke toko yang kalau misalnya kita datang kru kita lagi mainan HP atau misalnya ngumpet duduk nggak ada kok, nggak ada. So far nggak ada. Kalaupun istirahat pasti dikasih istirahat gitu ke toilet. Iya, jadi itu yang nomor satu. Kita harapkan setiap ada customer datang itu disambut dengan baik, baik itu mereka duduk berdiri di depan toko ataupun di dalam toko tapi dengan keadaan siap, standby siap gitu. Lah pokoknya gitu ya Mas Gary ya. Gitu. Itu nomor satu di seluruh gerai ya 190 gerai ya. Iya, betul. Itu yang kita harapkan nomor satu. Baru ya setelah itu ya dilayani dengan ramah. Habis itu karena kan kebetulan juga toko kita nggak terlalu panjang orang itu bertransaksi ya. Cuma pilih rasa, di packing, bayar, udah selesai gitu. Interaksinya nggak terlalu banyak. Tapi jadi paling nggak dari first impression orang datang ke toko itu udah dengan baik ya. Nanti ke belakangnya ya harusnya mengikuti juga gitu kan, ramah. Habis itu juga SOP-nya dengan bener lah. Mas Giri kan yang seneng Puyo itu diantaranya bocil-bocil ya, Miss Catherine ya. Nah kalau bocil-bocil kan minta duit, papa mama mau beli Puyo, dikasih gitu. Nah mereka datang ke gerai, si pelayan itu akan manggil selamat siang, selamat pagi kakak gitu atau gimana gitu. Walaupun dia bocil gitu ya. Iya pasti kita sih selalu encourage untuk nggak terlalu kaku ya. Maksudnya kita nggak mau juga punya standar yang seakan-akan nanti kru kita jadi kayak robot gitu ya. Kayak ngobrol sama robot gitu ya. Kita fleksibel aja, tapi yang penting adalah ramah. Kalau ada anak kecil ya disapa, ya seperti sapa anak kecil aja gitu ya. Gitu. Jadi intinya di situ sih, fleksibel tapi di sigap, keramahannya itu dan kesigapannya itu yang kita latih terus gitu ya. Memang itu tergantung juga ya krunya apa namanya pada saat itu moodnya lagi apa, itu sebenarnya ngaruh juga. Tapi itu yang selalu kita encourage dan kita usahakan. Mas Catherine jadi memadukan hospitality and FEB aspek ceritanya gitu ya. Betul. Nah, di tengah makin banyaknya industri di dessert ya, gitu. Positioningnya gimana nih? Oke. Memang challenge-nya di industri F&B atau desserts pada khususnya di desserts pasti selalu ada yang baru. Tren kuliner di dunia ini kan selalu ada yang baru, produk baru terus, dan itu pasti menjadi sesuatu yang lebih menarik untuk masyarakat untuk coba gitu ya. Tapi kita melihat Puyo ini udah menjadi sebagai solusi lah. Kita ngelihatnya lagi. Memang kita coba introduce produk-produk baru supaya memang stay relevant. Setiap ada misalnya ada tren-tren baru kita juga coba ngikut gitu ya untuk rasa-rasanya gitu. Kita tetap ikut ke sana juga. Tapi menurut saya kita harus bergeser dari sekedar orang mau produknya atau kayak mau nyobain ke memberikan solusi atau memberikan misalnya lagi butuh bawa sesuatu nih ke acara arisan. Iya, atau saya yang suka ini mau buat bingkisan ada yang sakit. Ada yang sakit, betul.
Suka ditawarin mau ditambahin card nggak? Gitu. Betul, kayak gitu-gitu. Atau mau ada yang resign dari kantornya misalnya, atau ada yang occasion seperti itu, yang mungkin lebih encourage sharing juga. Itu kita melihat Puyo hadir di situ sebagai solusi, termasuk saat hari-hari besar. Idul Fitri, Natal Tahun Baru, occasion tersebut juga kita garap dengan cukup serius. Kita bikin hampers dengan box yang lebih baik. Jadi Puyo hadir sebagai solusi juga buat orang-orang yang kebanyakan customer kita yang memang butuh untuk sharing juga, untuk berbagi juga. Jadi itu yang akhirnya kita udah bukan sekedar bermain di produknya lagi, karena itu menurut kita produk ini udah menjadi kewajiban, mau nggak mau harus bagus produknya. Tapi gimana kita deliver value ke customer melalui tadi orang tuh pakai produk kita untuk apa sih gitu ya. Dan habis itu kita coba fasilitasi dengan lebih lagi di kebutuhan customer kita. Oke sih. Sobat Biskom, sebelum kita lanjutkan obrolan yang lebih seru pastinya kita break dulu ya. Tapi jangan lupa subscribe, love, like, and share, comment, dan semuanya supaya kita makin semangat untuk bisa memproduksi podcast menarik ke depan. Jangan kemana-mana, habis ini kita balik. Welcome to Puyo Group HQ. Aku Eugenie, co-founder dan creative director dari Puyo Group. Dan aku Elizabeth, people director dari Puyo Group. Puyo Group adalah grup F&B yang didirikan oleh orang-orang di balik Puyo Desserts. Kami sudah beroperasi selama lebih dari 11 tahun sejak 2013. Saat ini kami sudah membangun lebih dari 5 brand yang terus bertambah. Perjalanan F&B kami dimulai dengan Puyo Desserts yang dikenal dengan Silky Desserts dan Silky Drinks-nya. Berawal dari kami mengikuti bazar-bazar di mall dan akhirnya kami membuka outlet pertama kami di Mall Living World. Sekarang kami sudah memiliki lebih dari 180 outlet di seluruh Indonesia, di 7 provinsi dan 33 kota. Studying at Elsevier is always fun with international vibes. Studying at Elsevier is always creative. Studying at Elsevier is always flexible. Studying at Elsevier is always effective and also one step ahead. But it doesn't stop here. Studying at Elsevier leads to a bright future. Balik lagi di Biskom Podcast, kita lanjutkan lagi ya ngobrol dengan Gary Elvano Daniel dari Puyo as a partner and managing director. Nah, yang paling menarik sih yang dari tadi udah nggak tahan mau nanya, operasionalnya. Ini bagaimana sih konsep kitchennya sehingga tadi kan PR-nya karena ini harus fresh terus, itu terjaga, kualitasnya terjaga, jangan sampai ada yang expired atau udah nggak fresh lagi gitu. Konsep kitchennya sendiri seperti apa untuk Puyo? Jadi Puyo itu salah satu concern kita tadi kan kita ngomongin kualitas, kita ngomongin juga standarisasi produk. Makanya kita pakai central kitchen. Oke, central kitchen. Karena sangat tidak memungkinkan kalau tiap toko masak sendiri-sendiri. Itu menurut kita penjagaan standarnya sangat sulit. Jadi kita pakai konsep central kitchen. Nah, tapi central kitchen pun kita kan ada beberapa nih. Gitu ya. Jadi sebelum central kitchen kita ada tim untuk meracik bumbu rahasia lah gitu ya, untuk formulasi kita. Jadi itu di satu tempat.
Jadi di Central Kitchen tinggal memproses saja tanpa sesuai harus instruksi ya. Betul, tanpa harus meracik lagi. Jadi karyawan di Central Kitchen pun, kru-kru kita yang di Central Kitchen pun juga mudah kerjanya sehingga nggak terlalu kesalahan itu bisa diminimalisir. Gitu. Jadi takaran-takarannya juga udah kita fasilitasi dengan alat bantu yang mudah juga sehingga di Central Kitchen standarisasinya bisa terjamin gitu. Baru habis itu dari Central Kitchen kita distribusikan produk Puyo itu ke toko-toko kita setiap harinya menggunakan armada kita sendiri juga, mobil box berpendingin yang memang kita manage sendiri juga. Oh, punya cold chain storage sendiri ya, internal ya. Iya. Itu bagian dari pengembangan internal ya misalnya itu. Central Kitchen nama tadi ya. Iya. Termasuk ada pelatihan yang tadi jangan-jangan. Iya, kita ada pelatihan juga untuk bahkan safety driving pun untuk supir kita. Karena kan ya selain untuk safety, kualitas produk juga harus dijaga kan. Jangan sampai ugal-ugalan nanti punyanya kegoncang-goncang di dalam mobil, itu juga kita jaga gitu. Di operational excellence juga ya. Kalau di Gerai kan service excellence, ini operational excellence ya. Good manufacturing practice ya. Itu juga salah satu prinsip yang kita jalanin juga gitu. Pelatihan juga. Jadi kalau jadi karyawan pelatihan everyday ya. Banyak. Karena selain itu kita juga banyak sertifikasi kan ya. Jadi ada yang pasti nomor 1 halal yang udah kita lewatin, dan itu bukan sekedar halal berarti tidak pakai bahan-bahan halal ya, tapi setiap proses di dalamnya pun juga ada dokumentasinya. Dan mulai dari training sampai ya tadi paperwork, dokumentasi sehari-hari, sampai evaluasi itu juga harus dijalankan. Nah, itu bagian dari operation excellence yang harus kita jalanin. Habis itu untuk sertifikasi kebersihan dari Badan POM, habis itu dari Dinas Kesehatan, itu juga banyak yang standar-standar mereka kita adopt sebagai bagian tadi operations excellence atau apa yang kita harus lakukan sehari-hari untuk menjamin kualitas produk kita. Iya. Kalau cycle produknya sendiri kan tadi bilang pengiriman setiap hari ya. Terus kemudian berapa lama satu produk itu bisa bertahan di satu outlet, terus kemudian di recall atau bagaimana? Jadi kita pengen utamanya adalah kita pengen di customer itu paling enggak dia bisa 5 hari. Untuk di customer dalam kondisi di lemari pendingin ya, di kulkas. Karena kita tahu customer itu kebanyakan beli untuk disimpan beberapa hari untuk dikonsumsi di rumah. Jadi bukan yang fresh langsung dimakan saat itu juga gitu. Jadi kita pengen di customer paling tidak 5 hari, bisa mungkin sampai 6 hari. Ya. Nah, jadi di toko itu kita maksimalkan 1 sampai 3 hari. Nah, ini juga menjadi tricky untuk forecasting anak-anak tokonya nih. Mereka mau order berapa ke Central Kitchen gitu. Kalau weekend mungkin kan lebih ramai mall, berarti stoknya harus agak lebih banyak. Kalau weekdays agak lebih sepi mall, kita harus agak lebih dikit lagi gitu. Itu yang kita jaga. Jadi idealnya memang di toko itu 1-2 hari udah baru lagi, 1-2 hari udah baru lagi. Maksimal di toko 3 hari. Habis itu kalau misalnya memang udah lewat dari itu, kita pasti akan recall. Gitu. Tetap seger dan menjaga ekspektasi konsumen ya. Betul. Karena kita tahu customer pasti akan simpen nih beberapa hari di toko. Jadi kita nggak mungkin jual produk yang udah mau expire, nggak mungkin kita lakukan karena pasti udah kita recall duluan. Gitu. Jadi si teman-teman di Gerai itu dikasih pelatihan manajemen stok ya? Ada pelatihan terus ya. Jadi mengkreasikan talent pool jadi ceritanya. Memang pada dasarnya kan bisnis ini yang menjalankan orang-orang di dalamnya ya. Jadi nggak bisa kita asal cuma mau tahu penjualan aja gitu ya. Tapi ya kita harus mengembangkan SDM di dalam juga. Dan banyak kan anak gadget katanya ya. Banyak kan genset. Gimana nih bisketin kalau gadget nih? Pasti ada insight cerita nih kalau SDM gadget. Genset juga nggak? Saya kebetulan udah bukan genset. Udah agak lewat. Berarti lintas generasinya gapnya nggak terlalu signifikan ya? Di dalam lebih banyak yang millennials gitu, kemudian Gen Z gitu. Ada kendala-kendala nggak sih untuk misalnya, sekarang kita mayoritas berarti katakanlah usia muda. Apakah justru enak, maksudnya lebih mudah karena vibe-nya sama, energinya sama, atau mungkin ada merasa bahwa sometimes masih diperlukan juga yang lebih adult untuk bisa entah itu memberi perasaan lebih nyaman atau apa gitu. Gimana sih ngeliat itu, Mas Gary? Kalau kita di Puyo kita
tuangkan ini di misi kita yang nomor 2 adalah untuk menjadi tempat kerja yang menyenangkan, di mana semua orang bersemangat untuk memberikan yang terbaik. Jadi itu menjadi mission statement kita juga di Puyo. Nah dari situ kita coba turunkan lagi ke apa sih yang sebenarnya karyawan atau kru kita butuhkan atau harapkan atau expect lah dari suatu tempat mereka bekerja gitu. Jadi yang nomor 1 kita selalu mencoba untuk clear dalam artian ekspektasi mereka saat bekerja tuh apa sih yang diharapkan, KPI mereka apa sih yang dinilai dari pekerjaan mereka sehari-hari, sehingga jelas apa yang diharapkan oleh manajemen, apa yang diharapkan oleh perusahaan, dan apa yang harus diberikan oleh kru atau karyawan kita. Nah menurut saya itu start awal yang sangat penting. Karena kalau enggak nanti yang ada jadi miskom, suka nggak suka atau kayak subjektivitas muncul. Nah itu yang kita hindarin dulu. Gitu. Nah kedua ya memang sebenarnya nggak jauh-jauh dari kita mikir kalau misalnya kita jadi misalnya kru di posisi tertentu, kita tuh pengennya disupport seperti apa sih supaya kita bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Jadi kedua adalah kita mendengar apa yang menjadi concern dari kru-kru kita, dari karyawan-karyawan kita. Jadi salah satu pertanyaan yang selalu muncul saat meeting, saat kita membahas apapun adalah apa yang bisa manajemen bantu atau lakukan untuk mempermudah pekerjaan di masing-masing tempat, baik itu di toko, baik itu di tempat produksi, driver dan lain-lain. Nah itu yang kita coba fasilitasi gitu. Jadi mulai dari Puyo Training Center tadi yang udah kita bahas, itu juga muncul karena kebutuhan dari mereka pengen dong dikasih pelatihan-pelatihan tambahan. Habis itu hal-hal sekecil misalnya seragam untuk driver kita. Kita tuh berevolusi berkali-kali mengikuti dengan feedback juga dari tim kita. Dari mulai yang tadinya pakai kaos, habis itu pakai polo shirt, sekarang kita pakai rompi. Itu adalah evaluasi yang kita lakukan berdasarkan dengan feedback dari kru juga, dari tim juga. Termasuk kayak menu kita, ini kayaknya customer nanya ini mulu nih gitu. Kita harus taruh nih kayaknya dia. Nah, dengan kita punya hubungan seperti itu dengan kru, dengan siapapun yang bekerja di tim Puyo, itu membangun sebuah hubungannya jadi enak gitu. Nggak yang lu nuntut mulu lah rasanya gitu kan, pasti bos neken mulu kerjaannya, tapi nggak ada feedback yang dikasih dari manajemen, nggak ada support yang dikasih. Nah itu yang kita coba berikan. Ya pasti kalau misalnya mereka achieve target sales, kita berikan apresiasi, itu sesuatu yang standar yang pasti kita lakukan gitu ya. Tapi selain itu kita juga mencoba untuk selalu memberikan support, memberikan fasilitas supaya mereka juga nyaman kerjanya. Sebenarnya dasarnya itu aja sih. Kalau misalnya yang lain-lain memang akhirnya ya kalau di kantor mungkin ya lebih banyak yang misalnya diberikan emotional support, itu ya menurut saya wajar dan sesuatu yang mungkin kalau luar sana kayaknya Gen Z ini mental health-nya atau gimana gitu. Iya benar ya. Tapi ya menurut saya sih kita cuma memperlakukan, kita mikir aja kita maunya diapain sih sebagai manajemen, dan kita melakukan seperti itu aja sih. Gitu. Oke. Nah, kita melihatnya lagi gini nih. Berarti dari 2013 udah lewat masa-masa kemarin, berarti COVID sudah terlewati dengan baik ya kan. Sekarang udah ada di 2024 gitu. Kalau saya pribadi ya juga melihat bahwa Puyo ini everlast, maksudnya bukan yang based on trend aja gitu. Tapi Mas Gary sendiri melihat bagaimana nih Puyo 5-10 tahun ke depan gitu. What you see Puyo in the future? Kita melihat tadi kita harus hadir sebagai bagian dari kehidupan customer kita. Gitu. Jadi kita banyak banget engagement dengan customer kita. Mulai dari yang tadi Mas bilang bocil-bocil gitu ya. Kita masuk ke sekolah-sekolah. Kita punya program yang namanya Puyo Goes to School. Jadi kita engage sama sekolah-sekolah, kita bikin program ya nggak terlalu berat kayak mewarnai bersama, storytelling bersama. Habis itu kita bagi-bagi Puyo gratis gitu ya. Itu yang kita lakukan. Habis itu juga dengan
Office kita juga punya Puyo Goes to Office untuk ya tadi mengingatkan lagi gitu ya produk kita dengan customer kita yang ada di office. Kita juga engage sama satu community yang kita juga anggap ini sebagai salah satu main customer segment kita, itu moms. Ya. Jadi kalau bisa dilihat di sosial media kita banyak banget engagement yang kita lakukan itu terarah ke ya tadi main segmen kita, moms gitu. Jadi giveaway kita biasanya berhubungan dengan perabotan rumah tangga. Habis itu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan juga kayak kita bikin yoga bersama dengan ibu-ibu gitu ya. Jadi ya bukan ibu-ibu, kita segala umur lah ya, mulai dari baru punya anak sampai yang anaknya udah rada besar sekalipun gitu ya. Tapi yang kita coba relate juga dengan segmen tersebut gitu. Jadi kalau ditanya 5-10 tahun ke depan, yang pasti kita harus selalu engage sama customer kita, selalu dengar, selalu hadir di kehidupan mereka, selalu memberikan solusi tadi untuk kehidupan mereka. Dan sebenarnya juga dengan kita hadir di tempat-tempat seperti sekarang kita bukan cuma di mall doang, ada di rumah sakit, ada di supermarket yang ada di dekat perumahan-perumahan. Jadi yang memang kita hadir lebih dekat lah, lebih mudah lebih mudah buat customer kita. Nah, tapi secara perusahaan kita coba maintain itu, kita pun juga mencoba expand dan diversifikasi juga ke brand-brand baru gitu. Jadi kita di Puyo udah menjadi Puyo Group. Ada rencana seperti itu ya? Atau sudah mulai nih? Sudah, kita udah mulai menjadi Puyo Group dari tahun 2021. Jadi kita udah juga diversify ke beberapa brand lain selain dessert aja. Kita ada Hakka Dimsum. Itu grup ya? Itu grup. Jadi kita ada gelato shop namanya M Gelato. Es krim ya? Es krim. Terus lanjut. Kita juga ada Maiku Tiramisu, sebuah cafe. Maiku Cafe itu di Blok M. Jadi kita juga mencoba menjadi sebuah grup gitu. Jadi selain brandnya juga kita jaga terus untuk tetap relevan, tapi secara corporate kita juga expand, diversify ke brand-brand lain juga. Duh, mau ngobrol yang Puyo Group tapi waktu mau ngobrol apa mau nyicipin? Sahabat Biskom, waktu terbatas nih ya. Padahal yang mau ditanyain banyak sih. Tapi kita kesini dulu kameranya. Jadi di sini mungkin dari Mas Gary ada nggak sih gitu yang bisa disampaikan untuk closing statement? Gimana sih misalnya kita mau mengajak, kalau tadi kan dibilang bahwa sekarang lebih banyak anak muda nih gitu. Bagaimana supaya anak muda ini bisa menjaga jiwa bisnis, entrepreneurship spirit, atau bagaimana supaya tetap optimis bahwa in the future Indonesia ini akan terus bagus ya. Kita yakin Indonesia ini kan sangat kuat ya masyarakatnya. Kita ngelewatin pandemi sekalipun kita juga sangat kuat, sangat resilient juga. Jadi saat ini adalah momennya kita coba step up, kita coba rapikan bisnis kita coba lebih disiplin lagi dalam keuangan, dalam operasional, sehingga kita berharap brand-brand seperti Puyo bisa bersaing secara world class dengan brand-brand yang ada dari luar sana masuk ke Indonesia sekalipun. Kita berharap dengan kita lebih disiplin, kita lebih kreatif lagi ke depannya, dan saya yakin dengan kemampuan kita orang Indonesia pun pasti bisa bersaing bukan cuma di Indonesia tapi secara global juga. Gitu. Amin. Semoga ya segera terwujud. Well said Mas Gary, well said, keren. Sobat Biskom, ya sebelum kita tutup, thank you so much Mas Gary. Sukses buat Puyo. Dan kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya dengan Biskom Podcast. Sampai jumpa. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen,
CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa-media-inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.